Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my students, class A and B, how's your life? I hope you are in a good condition. Welcome back with me, Mr. Rosie, in English lesson. Today we are going to continue our topic that I had given you the material before in the last meeting. And today I am going to explain the material what you have write in your notebook. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat. Semua Dewan Guru, kalian semua, orang tua kita semua dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pandemi virus corona ini segera berakhir sehingga kalian bisa secepatnya kembali ke pondok. Al-Fatihah wa qabla sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku sekalian, minggu kemarin sudah saya kasih catatan dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mencatat dan yang sudah mengerjakan soal. Sekarang kita akan membahas apa yang sudah kalian catat tersebut. Langsung saja saya bacakan. Mrs. Wilson and Mrs. Smith are sister. Mrs. Wilson lives in a house in Duncan and Mrs. Smith lives in a condominium in Victoria. One day, Mrs. Wilson visited her sister. When her sister answered the door, Mrs. Wilson saw tears in her eyes. "What's the matter?" she asked. Mrs. Smith said, "My cat see me dead last night and I have no place to bury him." She began to cry again. Mrs. Wilson was very sad because she knew her sister loved the cat very much. Suddenly, Mrs. Wilson said, "I can bury your cat in my garden in Duncan and you can come and visit him sometimes." Mrs. Smith stopped crying and the two sisters had tea together and a nice visit. It was now 5 o'clock and Mrs. Wilson said it was time for her to go home. She put on her hat, coat and gloves and Mrs. Smith put the dead Sammy into a shopping bag. Mrs. Wilson took the shopping bag and walked to the bus stop. She waited a long time for the bus, so he bought a newspaper. When the bus arrived, she got on the bus, sat down and put the shopping bag on the floor beside her feet. She then began to read the newspaper. When the bus arrived at her bus stop, she got off the bus and walked for about 2 minutes. Suddenly, she remembered her had left the shopping bag on the bus. Nah, jadi di sini ada dua orang perempuan yang masih saudara ketemuan, menceritakan tentang hewan peliharaannya yang mati. Nah, yang saya bahas di sini bukan masalah kematian hewannya, tetapi kita akan membahas kapan kejadian tersebut terjadi. Nah, di sini sudah ada kalimat atau kata yang sudah saya kasih warna kuning, kemudian sama hijau. Ini kejadiannya, coba. Tidak ada kata-kata kemarin, tidak ada kata-kata hari Selasa atau hari apa, nggak ada, langsung. Ya, di sini indukan Mrs. Smith in condominium. Nah, one day Mrs. Wilson visited. Nah, di sini tidak dikasih keterangan kapan. Walaupun tidak dikasih keterangan kapan, hari apa, jam berapa, yang jelas di sini itu sudah ada visited. Ada kata kerja bentuk kedua. Kata kerja visited. Bentuk pertamanya visit, visited, visited. Namanya kata kerja berubah beraturan. Nah, kemudian answered juga sama di sini. Answered. Kemudian ada saw. She saw seen. Tulisannya SEE, bentuk pertamanya she saw seen. Melihat. Nah, ini yang namanya kata kerja berubah tidak beraturan. Yang ini yang saya kasih warna biru. Nah, ini yang warna biru, so ini adalah kata kerja berubah tidak beraturan, melihat. Nah, kemudian di paragraf kedua juga sama, ada si begin. Ini juga kata kerja tidak beraturan. Begin, began, begun tulisannya. Begin, began, began bacanya. Ya.
Nah, semua ini adalah past tense. Artinya kejadian ini sudah lampau, walaupun tidak dijelaskan lampaunya itu kapan. Yang jelas, kejadiannya sudah terjadi di waktu lampau. Dari mana kita bisa melihatnya? Dari kata kerja bentuk kedua ini. Visited, so, began. Nah, ya. Jadi, kejadiannya lampau, kemudian namanya tensisnya adalah past tense. Jadi past tense itu digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sudah selesai di waktu lampau. Sudah selesai di waktu lampau. Apapun kegiatannya, apapun bentuknya. Ya, dibedakan menjadi dua, ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, ini yang saya kasih tanda warna hijau, ini adalah kalimat nominal. It was now 5 o'clock and Mrs. Wilson said it was time for her to go home. Ini juga kalimat nominal. Dari mana kita tahu itu kalimat nominal? Setelah subjek, it ada to be. To be-nya was. Di sini di bawahnya nanti ada rumusnya. Ya. It ini apa maksudnya? It was 5 o'clock. Maksudnya sekarang itu pukul 5. Sekarang merujuk pada kondisi waktu. Waktu ini. Kalian melihat video ini, it is ya. Kalau kalian, it is now a half past 9. Sekarang pukul setengah 10 lah. Sekarang itu menunjukkan waktu ini, siang ini, pagi ini. Kalau ini, it was now 5 o'clock. Sekarang pukul 5. Sekarangnya kapan? Ya pas ngomong itu lampau, was. Nah, ini ya. Di sini juga ada waited. Coba lihat. Nah, kemudian ada lagi arrive. Ini juga kalimat verbal. Kalimat verbal ada kata kerjanya, kalau kalimat nominal ini tidak ada kata kerjanya. Ya. Kemudian ini rumusnya, ada rumus past tense yang bentuk verbal, ini past tense yang bentuk nominal. Untuk yang kalimat positif, kalimat verbal, coba dilihat yang ini ada subjek, ada verb 2, ada objek. Ya. Contohnya, Alwi ate 2 bowl of soto. Negatifnya, Alwi did not eat 2 bowl of soto. Interrogatifnya, did Alwi eat 2 bowl of soto? Yes, he did. No, he didn't. Nah, ya. Antara kalimat positif, negatif, dan interrogatif ini berbeda. Mana yang berbeda? Yang berbeda adalah kata kerjanya. Di sini, ya, verb 2 saya kasih warna kuning. Nah, sedangkan di sini verbnya adalah verb 1. Untuk kalimat positif pada past tense itu menggunakan verb 2, kata kerja bentuk lampau untuk kalimat positif. Sedangkan untuk kalimat negatif dan interrogatif, kata kerjanya kembali ke verb 1. Ya, verb 1 loh, ini verb 1. Kenapa? Karena sudah ada did. Dan did ini untuk semua subjek. Contoh, I did not, she did not, Alwi did not, they did not. Nah, maksudnya semua subjek itu seperti itu. The cats did not, the teachers, lebih dari satu, did not. Nah, semuanya pakai did. Ya. Begitu juga untuk kalimat interrogatif. Did ini untuk all subjek, untuk semua subjek, tunggal jamak. Kemudian ada kalimat nominal. Di kalimat nominal juga sama, ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Rumusnya ada subjek, ada to be. To be-nya adalah was, were. Kemudian adjektif, non-adverb. Kalau disingkat ana. Jadi objeknya ini namanya objek. Cuma berupa ana atau complement. Adjektif, noun, adverb. Nah, ini kalimat nominal. Positif. Subjeknya it. It was now 5 o'clock ini adalah objeknya. Berupa apa? Berupa keterangan waktu. Adverb of time. It subjek. To be-nya was. Loh, it was. Nah, ya kan? Now 5 o'clock keterangan waktu. Adverb. Saya kasih contoh lagi. Ini Alwi and Haisam were students of elementary school. Dari kalimat ini sudah bisa kita bayangkan bahwa Alwi and Haisam ini adalah seorang murid SD. Kapan? Dulu. Sekarang SMP. Makanya kita pakai were. Were ini untuk jamak. Nah, ini keterangannya were digunakan untuk subjek you, we, they atau jamak. Yang dimaksud jamak adalah lebih dari satu. Alwi and Haisam. Ya. Untuk to be was digunakan untuk subjek I, she, it atau tunggal.
Alwi 1. Nah, Alwi was a student of elementary school. Nah, kembali ke sini untuk kalimat negatifnya. Untuk kalimat negatif, Alwi and Haisam were not students of elementary school. Alwi dan Haisam itu bukan siswa SD. Kapan? Dulu, berarti gak sekolah. Untuk kalimat interrogatif, were Alwi and Haisam student of elementary school? Apakah Alwi dan Haisam itu murid SD? Kalau ya, yes, they were. Kalau tidak, no, they weren't. Singkatannya were not, disingkat weren't. Ini kenapa kok they? Karena lebih dari satu. Alwi and Haisam rujukannya adalah, kata kandungnya adalah they. Kenapa kok tidak we? Karena tidak ada kamu, tidak ada yang ngomong. Kalau kamu cerita, ceritamu itu ada kamu, berarti ngomongnya pasti kita, nggak mungkin. Contoh saya ngomong, anak-anak Pak Rozi kemarin pergi ke Surabaya dengan Haisam. Otomatis saya ngomongnya kita ke Surabaya naik bis. Nah, seperti itu kita. Maksudnya kita, saya dan Haisam. Nggak mungkin anak-anak saya kemarin sama Haisam pergi ke Surabaya. Mereka pergi ke Surabaya naik bis lu. Kok tiba-tiba mereka? Nah, itu maksudnya. Ya. Untuk tugasnya saya kirim di grup. Kemudian silakan dikasih komen pertanyaan. Selain pertanyaan di grup, pertanyaannya juga di sini. Ya. Siapapun yang melihat, tolong dikasih pertanyaan di kolom komentar. Untuk tugas yang tertulis, saya kirim di grup. Kalau ada pertanyaan, silakan japri dan silakan juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe. Ya. Mana yang di-subscribe? Nah, ada AMI TV, channel ini, channel kita, sekolah. Kemudian ada Guru Negeri, channel pribadi saya, dan Sobat Sirkuit. Sobat Sirkuit ini channel saya juga berkaitan dengan MotoGP. Jadi yang suka MotoGP wajib hukumnya men-subscribe, menonton lewat channel Sobat Sirkuit ini ya. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.